Adik-adik gue tuh segalanya mas, keluarga itu segalanya. Bukan berarti nggak ada kru yang nggak suka sama adik gue, ada. Lu tahu gimana sikap gue kalau mereka nggak suka sama keputusannya adik gue dalam hal keuangan, gue sikat, nggak suka gue. Pergi hilang lupakan Papi Kencana. Resmi DP kontrak. Loh, kok nggak resmi gimana sih? Saya udah tanda tangan kontrak mas, kontrak kerja, SK. Mas aku cowok kok ora cewek kok ora di follow. Oh, Sintan Nawang. Oh, Mbak Intan. Sepunten ingkang kathah Mbak. Ya Allah. Ampun Mbak, kula fallback izin. Mas saya tahu TV Semarang, boleh silakan, ntar sore aja kalau ntar malam di Pamularsi. Aku kalau jam setiap habis sisa itu nongkrongku di Pamularsi mas, di Gesosnya Kencana. Aku ada kamar di sini. Kalian ada yang punya mobil box nggak? Gue pengen pindahan nih. HP yang ini gambarnya lebih jernih tapi mic-nya lebih pelan. Giliran cewek manis banget. Ya iyalah. Lilis Mulyani Rafah. Papi Kencana cocok mas. Iya, gue sekarang jadi papinya anak-anak di sini. Tunjukin kinerja Kencana. Ya Allah mas. Bisnya baru 2 mas. Gak ada yang perlu tunjukin. Jalanin aja. Mas aku bocahin jenengan loh mas. Disapa bin ayam. Halo Zulif. Assalamualaikum. Halo Zef. Papi Kencana masuk. Pindahan dari mana ke mana mas? Dari Solo mas. Dari base campku ke sini. Ke kamarku yang di Pamularsi. Pengen pindahin kasur, TV. Sama beberapa ke rumah kontrakannya Alin yang di Jaten yang aku siapin buat ntar kalau dia udah pindah. Tadi HP kenapa mati mas? Aku kan masih kena shadow ban mas. Nge-live ku gak bisa loss. Setengah jam doang. HP gue panas memang pukul kasih. Ngopi disik mas. Udah. Mas mau nambah pramugari yang seger-seger gak? Sementara ini pramugari kan ada 3. Ini kita rolling. Jadi jalannya sehari libur, sehari berangkat. Sehari libur, sehari berangkat. Itu apa namanya? Mbak Novi, Mbak Amel, kok Mbak sih? Dek Novi, Dek Amel sama Dek Ara. Mas bikin baju kencan mana? It's not my portion of in here ya, karena aku di sini hanya membicarakan teknis dan operasional kerja. Ntar gue ada squad garangan. Status Amri di Kencana gimana mas? Amri masih tetap jadi kameramen gue, barusan selesai bikin vlog. Salam kenal di Novi, di Amel, di Ara. Gatel lubur sabur. Kayak berani sama bini aja. Kencana unit dijual ke Agung Jati mas, kita jual bukan karena unitnya, bukan karena kelasnya, bukan. Tapi karena pengen permajaan. Ngejual bis kalau mau habis lebaran itu susah mas. Paling gampang jual bis itu ya sebelum lebaran. Susah Kencana semangat. Terima kasih Mas Yogi Yose. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Yogi? Live bareng sama adik-adik mas. Ayo mas vlognya tayangin. Kenapa kelihatan putihan mas? Kameranya Amri bagus. Saya juga mengalir. Ntar nunggu gerobak MTI kita dikasih ridho sama Allah buat hadir. Kita bikin squad garangan. Alhamdulillah baik lagi. Sibuk apa sekarang Mas Yogi? Wah Erik sekarang stripping terus. Atau pulang ke Bansri pindah Kencana. Mas kalau naik Kencana jangan lupa ya, kritik dan saran kalian gue tunggu, bener-bener gue tunggu. Jangan ragu buat komen di
IG gue, di postingan gue. Kalau ada pelayanan yang kalian anggap kurang atau mungkin ada ketidaknyamanan yang kalian rasakan, selain masalah hati ya mas, karena masalah hati kan urusan lo sama bini, sama pacar ya kan, bukan urusan gue. Jangan komplain ke gue. Bini lu masakannya nggak enak, pacar lu lagi jalan-jalan sama cowok lain, jangan komplain ke gue, jangan. Yang khusus sama ini aja. Mohon doanya mas akan terdapat. Oh udah mas, tadi kita doa berjamaah di live yang tadi, udah. Saya doakan lah. Jadi OTW jadi Asmir. Aku syuting Amanah Wali untuk menemani sahur nanti. Oh siap mas. Mas gak kepengen gitu mas ngundang aku jadi bintang tamu gitu 1 episode apa 2 episode gitu. Gak usah gajian gak apa-apa mas. Yang penting diajak makan bareng Mas Yogi aja udah seneng. Biar berencana mas, biar bisa ada saran gitu. Betul, nanti aku buat. Merapi sedang adopsi, betul. Baik-baik aja, amin. Merapi itu sekali erupsi, tanah muntilan itu mas, pasir, itu bisa bertahan sampai puluhan tahun ke depan. Sekali erupsi doang, katanya. Beneran ya? Beneran Mas Yogi, serius. Mumpung saya lagi banyak nganggurnya mas, kasihlah saya job-job sampingan nongol di TV sebagai ya pelayan toko pas lagi pada buka juga bisa mas, cuman bawain nampan sama kopi doang. Mari pak kopinya, siram, nah begitu mas. Pleset jangan kesiram, boleh mas, bikinnya saya sebagai apapun lah. Jadi orang jahat juga boleh, jadi orang baik juga boleh. Nongol 1 episode 2 episode kan lumayan mas. Cocok tuh mas ketemu Kang Mus di Amanah Wali skin pas mau mudik. Mas komplain saya DM Marina gak dibalas, sarannya gimana? Anak gua digodain. Lu gua ajarin jadi garangan, korbannya jangan anak-anak gua juga. Anak-anak gua jadi buat latihan. Nomadik aman, alhamdulillah lancar, semua berjalan dengan baik. Ini Arma lagi sampai kemarin habis dari Tegal, sekarang Pekalongan. Kita ada beberapa trip dari instansi, birokrasi juga udah mulai masuk. Terima kasih banyak. Kerja pakai sandal jepit. Konsultan bebas mas. Ditunggu follower ternyata MTI mas. Sebelum puasa, ada dong. Kan besok gua ke Jepara mas, ntar sekaliannya ke gue. Rencana pengajuan dijual 4, penambahan 6. Sepil harga outfit mas. Ya kacamata 4 juta ya kan. Baju hem ini 400 apa 600 ribu gitu. Bahan sama jahitnya ya mahal mas ini mas. Tukang jahitnya yang Tangerang itu langganan. Mahal banget. Ongkos jahitnya mau ongkos bahannya malah ongkos jahitnya. Celana paling dulu mah 800 ribu mas, sebelum dipotong jadi 2, dipotong ya mungkin jadi 300 lah 400. Nggak jepit 12 ribu. Gelang 800 ribu ya kan. Ini dari adik nih, dari adik angkat. Ini 1,8 mungkin. Mas kasih pencerahan dong kalau mau usaha modal kecil tapi tetap jalan. Modal kecil itu bukan berarti nggak bisa usaha. Kamu hanya perlu menemukan titik yang tepat untuk memulai usaha. Berarti titik itu apa aja? 1, bidang yang akan kamu mulai. 2, dunia yang akan kamu mulai. Lokasi yang akan kamu mulai.
Jadi yang sedikit itu bener-bener efektif. Kok saya ketawa sendiri ya Mas Du, saya nggak ngomong. Apaan Bur? Mas kalau naik kencana dari Bekasi ke Simpang 5 paling dekat turun mana ya Mas? Simpang 5 mana Mas? Simpang 5 Semarang. Turun aja di Kalibanteng Mas. Kalibanteng ke Simpang 5 tinggal 10 menit malam. Merek kacamata ini nih, Ray-Ban. Udah gak kuat beli lagi Mas, makanya gue jaga. Kemarin aja frame-nya bengkok-bengkok gue benerin, dipanasin. Lagi Mas sendalnya sambil saya rekam. Enggak. Sumpah gue gagah banget, udah pantas bini gue dulu tergila-gila sama gue, yang nguber-nguber gue sampai berapa bulan nih bini gue. Udah gue tolak masih nguber-nguber gue bini gue tuh. Gue gagahnya begini. Mas Faruk deh Mas, saya gak terima di kantor. Itu ngapain lu pada ribut? Lih, lu ngapain pada berantem? Jangan berantem lah. Jangan bikin gue sedih lah. Kita ini sevisi semisi kok pada berantem. Mas Faruk tolong jangan terlalu ngegas. Kalian ini kan gue anggap adik-adik gue, kakak-kakak gue. Kalau kalian bertikai, gue sedih. Kebalik, apa yang kebalik? Nah kalau ini playing victim. Iqbal Prian otak dangkal. Mas jangan berantem. Ada yang bahasa air mulus sih. Iya. Habis depo keluar live Mas Rian, habis depo 400.000 kalah lagi Mas main slot. Jangan berhenti Mas. Jangan berhenti. Mas ada yang bisa digadein nggak? Masih ada bisa digadein gak? Motor, mobil, rumah, gadein lah. Itu yang mau berantem besok bareng sama gue lah. Gue pengen nonton. Besok kan gue Senin ke Lebak Bulus tuh, ke Jakarta tuh. Ntar kalau berantem gue ini pengen nonton. Jangan berantem dulu sebelum gue datang. Gadein bus aja Mas. Bisa siapa? Baru nyampe kerja Mas banget. Ada surat tanah Mas, tapi takut ketahuan istri. Ya Mas 3,5 abad Mas Belanda ngejajah kita. Jepang 3,5 tahun. Terus istri lu mau ikut-ikutan ngejajah lu, ngatur-ngatur lu. Makasih. Gadein. Ntar kalau ketahuan tinggal minta maaf. Tapi siapa tahu menang Mas. Surat tanah 1 hektar jadi 10 hektar. Kan peluang Mas. Ya kan? Gadein Mas. Salam dari Kuala Lumpur Ciledug Mas. Mas Femgate podo teman-teman piye. Loh, Femgate ada apa? Loh, slot itu menjanjikan kekayaan loh. Kalian jangan meremehkan orang-orang yang mencintai slot ya. Para penjudi dan pecinta dan penggila slot itu, mereka orang-orang yang visioner Mas. Mereka melihat impian ke depan. Karena mereka tahu Mas, judi itu menjanjikan kekayaan, kekalahan yang pasti, ya kan?
Kakek Jus lagi bersahabat 1 juta, tambahin lagi baru 1 juta mas. Semangat main slotnya. Iya mimpi tapi gak tidur mas. Iya. Langsung all in 1 juta, all in, kalah depo lagi, naikin mas. Biasanya kalau habis dinaikin tuh menang mas. Lu depo nih 400.000, lu all in, kalah. Ntar 1 juta lu all in, kalah lagi. 10 juta lu all in, kalah lagi. 20 juta mas, lu all in, jackpot mas, 500 juta langsung depo. Begitu biasa, kalah sekali 2 kali, nggak mungkin kan 10 kali mau kalah terus, pasti ada menangnya lah. Makanya taruhannya dari kecil ke gede, jangan dari gede ke kecil. Ntar kalau dari gede ke kecil menang kagak nutup, tapi dari kecil ke gede, menangnya langsung, Mama main slot apa togel? Mending main slot lah. Togel mah nebak-nebak angka doang, peluangnya terlalu banyak mas. Peluang kalahnya terlalu banyak. Slot yang menang apa kalah cuma 2 doang peluangnya, menang atau kalah, ya kan? Galan pasti mas. Kayak kagak bangkrut lah. Bangkrut mah kan pilihan mas. Kalau menang gimana? Mikirnya jangan kalau kalah mas. Kalau menang gimana? Itu pikiran penjudi tuh kayak gitu mas. Yang gua surat cerai mas. Gua pengalaman, iyalah. Teman-teman gua kabur juga banyak mas. Baru di kantor gitu orang. Opo aku 10 juta rong dino entek mas, tim princess. Alhamdulillah saya wis tobat kalau mas. Susah loh mas. Asli, penjudi itu paling susah berhenti. Makanya kalian kalau kalian udah ngategorin diri kalian penjudi, terus kalian bisa berhenti, tangan kalian gak gatel lagi, sujud syukur mas. Karena teman-teman gua tuh rata-rata orang-orang yang gila-gila judi tuh bener-bener gak bisa berhenti mas. Otaknya beda mas, otak-otak penjudi sama otak-otak kita itu. Kalau orang di level gua mas, bukan penjudi, bandar. Kita ini ada di otak-otak bandar lah, di level-level bandar. Nggak mau mas orang-orang kayak kita nyentuh judi. Kalau jadi bandar judi mungkin, tapi kalau di level-level orang-orang yang kayak gitu, judi pikirannya mas. Bang aku di sekitar Atmo di Rono mau minta foto, boleh bentar lagi ya, nunggu ini mati lagi. Betul emang. Aku bisa berhenti tapi kudu pindah lingkungan. Serius. Kalian penjudi kok bisa berhenti? Sujud syukur mas. Mereka itu biasanya nggak bisa ngelihat uang nganggur mas. Ada uang 1 juta langsung depo. Ada uang 2 juta langsung depo. Dapat kiriman lagi 5 juta langsung depo. Besok ada tagihan nih segini misalnya. Terus sekarang dapat duit. Wah depoin aja lah. Gitu. Jangan BT 2 juta langsung. Gua dulu nyangkut 80 juta mas. Kabur tapi bukan nyangkut. Filter slot enggak dua-duanya.